Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kita An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 156. 1, 2, 3, 4 baris keempat. Halaman 156 baris keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, qama bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, dengan membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, itu yang dibaca Rasulullah. In tu'adzibhum, jika engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka anta, maka sesungguhnya engkau al-azizu, maha perkasa, al-hakimu, maha bijaksana. Nah, pada saat Rasul mengimami membaca ayat ini, itu para sahabat bercucuran air mata merenungkan kandungan ayat ini, hadirin sekalian. Nah, begitulah orang-orang yang beriman, hadirin sekalian. Orang-orang yang beriman itu ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, bertambah imannya, hadirin sekalian. Dan itu banyak para sahabat ketika membaca Al-Quran atau Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka bercucuran air mata, menangis karena merenungkan Al-Quran, hadirin sekalian. Nah, ini jadi sifat orang beriman, hadirin sekalian. Nah, kita renungkan diri kita, kita ini orang beriman atau bukan? Kita ini orang beriman. Kok mendengar baca Quran belum menangis? Maka kita berusaha introspeksi diri agar membaca Al-Quran sambil direnungkan, maka suatu saat kita akan bisa merenungkan Al-Quran dan ayat Al-Quran menggetarkan hati kita, hadirin sekalian. Nah, kita coba, hadirin sekalian, mulai dari baca terjemah, hadirin sekalian. Baca Quran, terjemahnya renungkan, bukan baca terjemahannya saja, bukan, hadirin sekalian. Itu bagus tapi tidak dianjurkan. Yang bagus adalah baca Al-Quran, terjemahnya kita baca juga sambil kita renungkan, hadirin sekalian. Wa kana Umaru radhiyallahu anhu yaqra'ul ayata fi qiyamihi minal laili. Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca ayat ini, membaca ayat yang tadi disebut, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, fi qiyamihi, di dalam berdiri waktu sholat pada suatu malam,
fayatadabbaruha hatta rubbama saqata min qiyamihi. Lalu Umar bin Khattab itu merenungkan kandungan ayat ini sampai dia jatuh dari berdiri ketika sholat, hadirin sekalian. Jadi sholatnya lagi berdiri jatuh karena mendengarkan, membaca, merenungkan ayat ini, hadirin sekalian. Jika engkau menyiksa mereka, dia renungkan menyiksa diri saya, maka saya ini hambamu ya Allah. Jika engkau mengampuni, engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sambil direnungkan, sambil merenungkan sampai jatuh ketika sholat, hadirin sekalian. Jatuh dari berdiri ketika sholat, hadirin sekalian. Min syiddati khasyatihi wa khusyu'ihi, karena sangat takutnya kepada Allah, karena sangat takutnya dan sangat khusyuknya, hadirin sekalian. Sholatnya sangat khusyuk, sholatnya sangat takut kepada Allah, merenungkan kandungan ayat sampai dia jatuh dari berdirinya ketika sholat, hadirin sekalian. Wa rubbama yamradu bisababi dzalika hatta yu'ada. Kadang-kadang Umar bin Khattab itu sakit disebabkan zalika, disebabkan merenungkan ayat Allah sampai dia dijenguk oleh orang, hadirin sekalian. Berarti sakitnya luar biasa sampai dijenguk, hadirin sekalian. Nah, itu ciri-ciri dari sahabat Rasul, ciri-ciri dari hamba Allah ketika membaca Al-Quran sampai direnungkan sampai demikian luar biasanya, hadirin sekalian. Wa qama Tamim ad-Dari bihadhil ayati. Tamim ad-Dari berdiri di dalam sholat dengan membaca ayat ini. Yuraddiduha ilas sobah. Dia ulang bacaan-bacaan ini sampai pagi, hadirin sekalian, sampai pagi. Beliau membaca am hasibal ladzina najtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah orang-orang yang berbuat dosa, apakah orang-orang yang berbuat maksiat itu menyangka akan kami jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Jadi apakah orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu menyangka bahwa akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Nah, Tamim ad-Dari merenungkan ayat ini, hadirin sekalian. Maksudnya adalah tidak sama orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang banyak berbuat dosa. Apalagi dibandingkan dengan orang kafir, sama-sama beriman tapi berbuat dosa saja Allah bandingkan. Allah tidak samakan di dunia maupun di akhirat, apalagi orang beriman gak mungkin disamakan dengan orang kafir, hadirin sekalian. Seperti ada tokoh yang mengucapkan, ini ucapan keliru, hadirin sekalian. Semua agama sama saja, semua agama nanti masuk surga, semua agama itu baik, tidak ada bedanya. Islam, Kristen dan agama-agama lain itu semua sama. Nah, ini adalah penyesatan, hadirin sekalian. Ini nggak benar ucapan ini. Jadi kalau semua agama saja, ngapain beramal soleh, ngapain kita beriman kepada Allah? Agama itu menuntun kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya agama itu tidak sama, hadirin sekalian. Orang kafir masuk neraka, orang beriman masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Nah, ini agama sama saja itu ajaran dari Islam Nusantara, hadirin sekalian. Ajaran dari moderasi agama, hadirin sekalian. Nah, itu jangan diikuti. Baik Islam Nusantara maupun moderasi agama itu jangan diikuti, hadirin sekalian.
Jadi Tamim Az-Dari ini merenungkan kandungan ayat ini sampai mengulang-ulang, saking merenungkan kandungannya sampai subuh, hadirin sekalian. Luar biasa merenungkan satu ayat sampai subuh, hadirin sekalian, ketika dia berdiri di dalam sholat. Wa qama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair berdiri di dalam sholat, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, lailatan pada suatu malam, biqaulihi dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini menyingkirlah wahai orang-orang yang durhaka. Pada hari ini menyingkirlah wahai orang-orang yang berbuat maksiat. Yuraddiduha, dia mengulang-ulang bacaan ini, hadirin sekalian. Jadi para ulama itu gemar mengulang-ulang ayat untuk direnungkan kandungannya, hadirin sekalian. Baik membacanya itu di dalam sholat maupun membacanya itu di luar sholat, hadirin sekalian. Pada hari ini, pada hari kiamat, wamtazul, menyingkirlah maksudnya masuk ke dalam neraka, ayyuhal mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri daripada ulama salafus sholih seringkali merenungkan kandungan ayatnya sampai ada yang sakit, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang jatuh tersungkur, disebabkan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang demikian dahsyatnya, hadirin sekalian. Nah, kita mulai dengan cinta pada Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Mulai dari situ aja dulu, gemar membaca Al-Quran. Kalau kita gemar membaca Quran, luangkan waktu buat baca Quran, hadirin sekalian. Misalkan setengah jam, nanti bacanya sedikit, karena sambil merenungkan gak jadi masalah, hadirin sekalian. Yang penting kita meluangkan waktu dulu. Nanti biasanya kalau sudah istiqomah itu pengen nambah, hadirin sekalian. Ketaatan itu kalau kita istiqomah ingin menambah ketaatan berikutnya, hadirin sekalian. Sehingga yang biasa setengah jam jadi 1 jam. Jadi 1 jam itu sudah luar biasa. Kita bisa 1 jam membaca Al-Quran sambil merenungkan, hadirin sekalian. Wa ma yuhka, peristiwa yang dikisahkan anis salafis sholih, tentang para ulama salafus sholih, fi hadzal makna, di dalam arti ini, di dalam makna ini, cerita-cerita tentang salafus sholih tentang hal ini, hadirin sekalian, tentang merenungkan kandungan Al-Quran sampai begitu takutnya kepada Allah, katsirun muntashirun, sangat banyak dan tersebar, hadirin sekalian. Jadi bukan 1-2 orang, tetapi banyak orang-orang yang ketika merenungkan ayat Al-Quran sampai menangis terseduh-seduh, sampai jatuh pingsan, sampai dia sakit saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal khaufu wal buka'u yaghlibu alaihim, rasa takut dan menangis terjadi pada mereka inda qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika membaca Al-Quran dia takut kepada Allah, lalu dia menangis, hadirin sekalian. Menangisnya bukan menangis kita tidak bahagia, hadirin sekalian. Bahkan disitulah kita menemukan kebahagiaan, hadirin sekalian. Kan banyak orang yang kebahagiaan itu kalau dengerin musik, dia bahagia benar. Nah, ada orang soleh bahagianya baca Quran, mendengarkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Nah, kebahagiaan ini harus kita dapatkan juga, hadirin sekalian. Min syiddati ma'rifatihim billahi, karena sangat mengenalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa fahmihim sangat fahamnya mereka fi kitabihi tentang kitab Allah, wa tadabburihim lahu dan merenungkannya mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka menangis, mereka takut karena sangat mengenal Allah. Kita berbuat dosa sambil ketawa karena kita nggak kenal Allah, hadirin sekalian. Dosa dianggap biasa, hadirin sekalian. Jadi kita tidak paham kepada Al-Quran sehingga Al-Quran kita anggap hal yang biasa saja, hadirin sekalian. Padahal itu adalah mukjizat, padahal itu adalah hal yang sangat agung, yang sangat besar. Dan kita menganggap baca Quran biasa, padahal Al-Quran itu perlu kita renungkan kandungannya, hadirin sekalian. Wa kana yaghsha ala katsiri minhum inda qiraatihi wa sama'ihi. Dan itu terjadi dari banyak mereka orang-orang soleh ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Wa rubbama mata ba'duhum. Bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia karena takutnya kepada Allah. Luar biasa, ini husnul khotimah, hadirin sekalian. Takut kepada Allah, lagi membaca Quran lalu meninggal dunia, hadirin sekalian. Wa dzalika ma'rufun, hal itu, cerita itu ma'rufun, telah dikenal fi akhbarihim, di dalam cerita-cerita mereka para salafus saleh, wasiyarihim, perjalanan hidup para salafus saleh rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, wa nafa'ana bihim, dan kita mendapatkan manfaat ilmu dari mereka, hadirin sekalian. Nah, jadi ciri hamba Allah adalah merenungkan Al-Quran sampai dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita disebabkan merenungkan kandungan Al-Quran, hadirin sekalian. Lalu pesan Al-Habib tentang membaca Al-Quran ini, faiza qara'ta, jika kamu membaca Al-Quran, fatadabbar, maka renungkanlah. Jadi ketika kita baca Quran, mulai sekarang nih, jangan hanya baca dan renungkan, baca dan renungkan. Wa tafahham, pahamilah. Wa tafakkar, pikirkanlah. Jadi ketika membaca Quran, berusaha memahami, berusaha merenungkan dan memikirkan kandungan Al-Quran, hadirin sekalian. Yang dibaca sedikit dong, ya emang sedikit, tapi tidak jadi masalah karena pahalanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaqqaf, dan berhentilah, inda kulli ayatin, di setiap ayat. Setiap ayat berhenti untuk direnungkan, setiap ayat berhenti untuk direnungkan, hadirin sekalian. Yakunu fiha amrun min awamirillah, di sana ada perintah dari perintah-perintah Allah. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, au nahyun min nahyihi, atau ada larangan di antara larangan-larangan Allah, au wa'dun au wa'idun, atau ada janji dan ancaman Allah di dalam ayat itu. Nah, itu kita renungkan, hadirin sekalian. Tsummanzur, kemudian renungkanlah. Fa in wajadta, jika kamu mendapati nafsaka, dirimu, mutamassilan, mengerjakan lizalikal ma'mur, perintah Allah tersebut. Lalu kita renungkan, kita ini sudah melaksanakan perintah Allah belum di dalam ayat yang saya baca ini? Wa mujtaniban lizalikal manha, menjauhi larangan Allah tersebut di dalam ayat yang kita baca. Wa musaddiqan muqinan bizalikal wa'di wal wa'idi, membenarkan dan yakin akan janji Allah dan ancaman Allah. Jika kita termasuk orang yang yakin kepada janji Allah dan ancaman Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, fahmadillaha, maka pujilah Allah. Ucapkan dalam hati, alhamdulillah, saya
ayat ini sudah saya laksanakan dengan baik. Jadi kita memuji Allah, hadirin sekalian. Wa'lam, ketahuilah, anna dzalika hasalalaka bitaufiqihi wa ma'unatihi. Hal itu terjadi karena taufik, karena hidayah dari Allah, wa ma'unatihi, dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melaksanakan perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Kita diberi taufik dan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin, hadirin sekalian. Banyak orang yang sehat-sehat ke masjid ogah, hadirin sekalian. Ke masjid enggak mau, hadir di majelis taklim enggak mau, sholat berjamaah enggak mau, padahal badannya lebih sehat dari kita, lebih kuat dari kita, hadirin sekalian. Tetapi untuk masjid, untuk melaksanakan perintah Allah, banyak yang berat, hadirin sekalian. Itu ternyata perintah Allah itu terjadi karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini bisa taat karena pertolongan Allah. Kita maksiat, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi kita yakini kita bisa sholat berjamaah lalu mengikuti taklim, itu anugerah dari Allah yang kalau mau Allah cabut itu bisa, naudzubillah min dzalik. Lalu kita jadi tukang maksiat, naudzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Itu sangat mudah bagi Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, Islam, taat yang diberikan Allah pada kita, hadirin sekalian. Nah, begitu juga ketika membaca Al-Quran, kita ternyata sudah melaksanakan ayat ini, kita memuji Allah, bersyukur pada Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung, hadirin sekalian, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat pada Allah. Wazid, cara bersyukurnya, wazid, tambahkanlah, fil jiddi wat tashmir, kesungguhan dan semangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur pada Allah. Gimana cara syukurnya? Tambahkan ketaatan kita kepada Allah, tambahkan semangatnya lagi, hadirin sekalian. Itu cara bersyukur kita di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wah taris, dan hati-hatilah, minat tasahuli, dari meremehkan, wat taksiri, dan menyedikitkan taat pada Allah. Jadi hati-hati jangan sampai kita kurangi taat kita pada Allah. Yang sudah kita lakukan istiqomahkan, tambah lagi taat pada Allah. Jangan sampai kita mengurangi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadta, dan jika kamu mendapati nafsaka, dirimu, ghaira mutamassilin bizalikal ma'mur, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah itu yang ada di dalam ayat yang kita baca, ghaira mujtanibin lidzalikal manha, tidak menjauhi larangan Allah di dalam ayat yang kita baca, wa ghaira qawiyil yakini bil wa'di wal wa'id, tidak kuat keyakinan kepada Allah terhadap janji dan ancaman Allah, fastaghfir rabbaka, maka istighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, wa tub ilaihi, bertaubatlah kepada Allah, min taksirika, dari kekuranganmu. Kita lagi baca Quran, ada perintah Allah, sudah kita renungkan, ternyata ayat ini belum kita amalkan. Ada larangan Allah, ternyata larangan Allah di dalam ayat ini masih kita terjang. Ada janji Allah, ada janji dan ancaman Allah. Janjinya kurang yakin, sama ancamannya kita enggak percaya. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di satu ayat, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya kok belum mampu melaksanakan ayat ini. Nah, kita istighfar, maka suatu ketika Allah menganugerahkan kita mampu melaksanakan ayat Allah. Nah, begitulah ketika kita membaca Al-Quran, hadirin sekalian. Jadi ayat kita renungkan, kita dalam posisi melaksanakan perintah Allah,
Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menganugerahkan saya bisa melaksanakan ini. Lalu ketika kita baca ayat ini belum dilaksanakan, astagfirullahaladzim ya Allah, saya belum melaksanakan ayat ini, mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Nah begitu baca Quran hadirin sekalian. Ternyata baca Quran gak sembarangan hadirin sekalian. Jadi membaca Quran direnungkan, kita belum melaksanakannya, kita mohon ampun, kita sudah melaksanakannya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian, dan bersyukur kepada Allah atas nikmatnya hadirin sekalian. Wa'zam, dan bertekadlah, alam tisali amrihi, untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, wajtinabi nahyi, untuk menjauhi larangan Allah tersebut, wa alzim qalbaka al-yakinal kamila, dan tetapkanlah hatimu keyakinan yang sempurna terhadap janji dan ancaman Allah. Nah ini penjelasan dari Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad tentang hendaklah seperti ini kita membaca Al-Quran hadirin sekalian. Tiap ayat berhenti, renungkan. Kita dalam posisi belum melaksanakan perintah Allah, istighfar, ya Allah saya ini belum mampu ya Allah, berilah anugerah saya bisa melaksanakan perintah Allah ini ya Allah. Lalu kita renungkan ayatnya, kita yang ini sudah, alhamdulillah, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan demikian kita insya Allah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan menjadi orang yang istiqomah. Orang yang baca Qur'annya istiqomah insya Allah berada di jalan yang lurus hadirin sekalian. Jadi agar kita benteng kita kuat di jalan yang lurus, sekarang ini banyak godaan-godaan hadirin sekalian. Kita hampir tidak tahu nih yang baik, yang benar, yang mana hadirin sekalian. Karena kiai saja beda pendapat, Habib saja bisa beda pendapat. Nah dengan kita istiqomah membaca Quran, insya Allah kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk hadirin sekalian. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.